Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Dan seperti biasa ya, hari ini semangat kembali untuk beraktivitas. Dan seperti biasa juga pemirsa, kita kembali hadir dalam talk show bincang hari ini di edisi hari Jumat 2 September 2022. Nanti kita akan bahas tema yang sangat menarik. Ini juga masih dalam momentum atau juga syukuran perayaan begitu, terkait dengan HUT Polwan yang ke-74. Sebelum kita membahas tema kita hari ini bersama dengan dua narasumber saya, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum follow media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan dan juga YouTube streaming kita di Sultan TV. Seperti biasa nanti di segmen ketiga Anda bisa ikutan bergabung ya untuk bertanya langsung kepada dua Sri Kandi dari Polda Banten. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa pemirsa 1 September 2022 kemarin ini diperingati sebagai HUT Polwan ke-74. Tentunya kiprah Polwan juga ini tidak terlepas ya dari penegakan hukum di Indonesia, berawal dari 6 Polwan yang ada di Republik Indonesia yang kemudian juga ikut serta memecahkan kasus katanya membantu suaminya. Dan selain itu juga pemirsa, di tengah HUT Polwan ke-74 kita juga berharap ini menjadi momentum yang luar biasa untuk kemudian mengembalikan marwah dan juga kehormatan dari Polri. Kita akan bahas tema kita, Polwan dan juga citra Polri, dan bagaimana Polwan mengabdi untuk negeri dengan profesinya. Saya akan perkenalkan dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Sultan TV. Yang pertama ada Ibu Maya Heni Hitiju Habesi, SHSIK selaku Kabaks Ops Sat Brimob Polda Banten. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Maya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung dan bersedia datang ya Bu. Sama-sama Mbak, berikan Sultan kesempatan TV juga. Baik. Kemudian narasumber kita yang kedua sudah hadir juga Ibu Desi Rashita SPSI MPSI psikolog selaku Kasubag Pers Bagsi Roh SDM Polda Banten. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi Bu Desi, sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga Ibu sudah mau hadir di Sultan TV ini dalam rangka HUT Polwan ke-74. Kemarin sempat pandemi ya Bu, artinya vakum 2 tahun. Ya. Tidak ada perayaan apapun? Ada. Saat cuman pandemi? Virtual. Virtual saja. Biasanya ramai sekali. Ramai Ramai Biasanya sekali ya. Biasanya ya ramai. Makanya Biasanya tahun ini ramai. Tahun ini ramai Satu lagi ya. bulan sudah banyak giat. 1 bulan sudah banyak giat. Baik, mungkin sebelum kita membahas tema secara spesifik, saya mau ke Bu Maya dan Bu Desi dulu. Mungkin masih momentum HUT Polwan ke-74, apa sih Bu yang ingin disampaikan dari hari ulang tahun Ibu sendiri ya? Oke, silakan dari Bu Maya dulu. Ya, terima kasih. Kemarin 1 September kita sudah merayakan hari jadi ke-74 Polwan Republik Indonesia. Harapan kami sebagai Polwan adalah yang pertama, banyak masyarakat juga yang tertarik berkontribusi atau ikut menjadi bagian daripada Polri, karena sesungguhnya banyak tugas-tugas mulia yang ada di dalamnya. Harapan yang kedua, kami Polwan mohon doanya semoga kami tetap dapat berkiprah dengan baik, karena kami yakin dan percaya bahwa tugas kami ini adalah amanah. Ya, khususnya dalam melayani dan mengabdi kepada negara ini. Itu. Amin. Bu Maya sudah berapa tahun menjadi Polwan? Saya lulus 97. 97. Jadi sudah 25 tahun menjadi Polwan, luar biasa. Baik, kalau Bu Desi silakan dalam momentum HUT Polwan ke-74 ini Bu. Oke, kalau untuk saya berharap Polwan bisa mengembangkan diri, mengasah kompetensi yang ada di dalam dirinya sehingga Polwan bisa menjadi profesional dan dekat dengan masyarakat. Amin. Kalau Ibu sudah berapa lama? Saya 1 tahun di bawah Bu Maya, saya 24. 24 tahun, oke. Kalau kita lihat backgroundnya berbeda ya Bu. Bu Maya ini di Brimob Polda Banten, kalau Bu Desi ini psikolog. Iya, nah, di ini bagian personil. Bagian personilnya ini cukup SDM. menarik. Nanti kita akan bahas juga bidang yang Bu Desi geluti ya. Ini luar biasa terkait dengan pendampingan dan juga psikologi. Dari Bu Maya dulu Bu, ini seperti apa Bu? Apanya Mbak? Bidang Ibu yang kemudian saat ini di Oh ya, kalau saya dari 97 memang penempatan pertama itu di Korps Brimob. Jadi basic saya Brimob, saya sudah mengikuti juga pendidikan dasar Brimob dan saya bangga menjadi bagian dari Brimob.
saya sudah muter kemana-mana juga, Polres, Polda, wilayah ya Mbak. Terus kembali lagi, kadang saya minta lagi balik ke Brimob. Jadi ada hal yang memang menurut saya pengabdian itu bukan di mana saja ya, bukan harus di satu divisi aja, tapi semuanya juga kita geluti. Seperti di Brimob ini sekarang poluan juga cukup banyak dan andilnya juga cukup banyak. Penangkapan teroris juga mengikutkan poluan, karena kan kejahatan itu bukan dilakukan saja oleh laki-laki kan, banyak atau bahkan ada juga perempuan-perempuan yang diikutkan masuk ke dalam circle kejahatan itu. Maka untuk menghindari HAM harus ada poluan di setiap divisi. Oke, ada yang hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh laki-laki, disentuhlah oleh para poluan ya Bu ya. Karena menghindari HAM ya Mbak ya. Betul. Kalau di Banten sudah berapa lama Bu Maya? Kalau di Banten dari tahun 2009 Mbak ya. Sudah 13 tahun. 13 tahun. Wah, luar biasa. Jadi orang Banten. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti kuliner sudah mencicipi ya Bu? Sudah keliling? Nggak keliling juga. Ya. Nggak sempat Mbak. Tidak sempat ya sibuk. Apa sih Bu yang menarik dari Brimob di Satuan Ibu di Brimob ini? Iya, yang menarik itu cukup mungkin berat ya. Tugasnya kan spesifik Mbak. Penanggulangan kejahatan berintensitas tinggi, hal-hal yang mengenai dengan senjata api, kemudian terorisme, radikalisme. Nah, ini kita ikut masuk ke dalamnya. Memang sih banyak yang di staff, tetapi kemampuan-kemampuan itu juga kita harus paling tidak diberikan kesempatan untuk berlatih. Gitu. Ada yang di Jibom, kan banyak sekarang juga poluan di Jibom. Gitu. Di saya di Satbrimob sendiri ada satu poluan yang di unit Jibom. Gitu. Oke, dan jumlahnya sudah cukup banyak? Jumlahnya dari keseluruhannya cukup banyak, tapi kalau di Poluan Banten sendiri kami ada 6. Ada 6. Oke. Cukup langka ya Bu ya? Cukup langka. Oke, kalau Bu Desi juga ini salah satu bidang yang cukup unik. Ternyata di kepolisian juga ada psikologi ya Bu? Apa nih Bu tugasnya? Jadi tugas kami di bagian psikologi itu jadi ada psikologi kepolisian, ada psikologi personil. Kalau psikologi personil itu lebih ke pembinaan ke dalam anggota Polri, mulai dari rekrutmen, kemudian ada seleksi mau sekolah, kemudian juga penanganan anggota, mulai dari anggota yang mau menikah, anggota yang ingin bercerai, anggota yang bermasalah, itu melakukan konseling di tempat kami di bagian psikologi. Kemudian di samping itu untuk psikologi kepolisiannya sendiri, kami memberikan bantuan terhadap reskrim, di mana ada tersangka, saksi, korban. Untuk korban kami melakukan pendampingan psikologi terhadap korban, dan untuk tersangka kami melakukan pemeriksaan psikologi untuk menentukan status tersangka tersebut, kondisi mentalnya seperti apa. Artinya kalau Bu Desi ini menangani internal dan juga eksternal juga? Ya, betul. Wah, ada berapa anggotanya Bu di psikologi? Kalau di psikologi kami ada 9 orang, psikolognya 3, sarjana psikologinya 6. Wah, cukup langka juga ya Bu. Oke, artinya profesi sebagai poluan ini sebetulnya masih cukup luas terbuka untuk pemirsa atau masyarakat. Jadi saya poluan yang psikolog seperti poluan yang psikolog. Oke, kalau Bu Maya nih ahli bom bukan ya Bu? Bukan ya. Oke, kalau boleh tahu Bu Maya dengan Bu Desi ini apakah sejak dulu memang bercita-cita sebagai poluan atau mungkin dulunya melihat sosok poluan yang mungkin diidolakan? Bu Maya. Kalau saya cita-cita sih enggak sebenarnya Mbak. Orang tua saya tuh memang polisi. Kami 7 bersaudara. Kalau saya sendiri memang anak paling bungsu. Makanya karena saya nggak mau, saya udah lihat gelagat orang tua saya, bapak saya ini kayaknya pengen anaknya meneruskan nih. Saya termasuk yang tinggi. Saya sudah merasa itu. Saya ikut SMEA dulu kan, kalau sekarang SMK ya Mbak ya. SMEA bagian akuntansi untuk menghindari itu. Ternyata kakak-kakak saya yang laki 2 orang itu, yang satu yang mau tapi persyaratannya tidak memenuhi. Akhirnya dengan berat hati ya orang tua minta, masa sih nggak ada yang jadi yang menggantikan. Ya mau nggak mau dengan berat waktu itu ya ikut. Tetapi ternyata doa orang tua Mbak, dia akhirnya 2 orang tua merestui ya karir saya. Ya puji Tuhan berjalan mulus. Alhamdulillah ya Bu, di poluan akhirnya. Takdirnya justru malah memang di poluan. Iya, ternyata justru di poluan. Oke, pas awal-awal terasa cukup berat.
seleksi dan lain Nah, sebagainya ya, Bu, kalau ya? kalau karena orang tua itu pengen banget anaknya yang masuk Poluan, pendampingan untuk seleksi itu ya bapak, ya almarhum ayah, mulai dari bagaimana membentuk fisik, latihan psikologinya, kesiapan untuk akademiknya, itu semuanya orang tua untuk mendampingi. Karena memang pengen anaknya jadi Poluan. Awalnya Iya. mengikuti aja, tapi karena lama-lama mungkin ya doa restu orang Ya. tua, Mbak. Lama-lama menikmati dan Menikmati. juga berbakti sampai Akhirnya 26 tahun. iya, akhirnya menjadi bagian yang sepertinya ini harus mengajak ponakan-ponakan untuk menjadi Poluan juga. Ada yang Penerus. tertarik, Bu? Banyak. Banyak yang Iya, tertarik. ponakan saya sudah 2 jadi polisi. Nah, saya juga akhirnya sama mengikuti mendampingi. Mereka dari Ambon datang ke sini, Mbak, untuk masuk polisi. Jadi memang masuk polisi itu sulit. Saya harus dibina, ada pembinaan. Ya. 6 bulan sama saya pembinaan, karena kami tahu kan proses pembinaan seperti apa. Kita pendampingan, akhirnya mereka mau jadi polisi. Nah, mungkin lihat sosok ininya juga, tantenya juga kali. Waduh. Kalau idola, apakah almarhum ayah sendiri? saat Kalau itu? idola saya ya pertama almarhum ayah, karena waktu ayah berdinas tuh beliau kan di provos, banyak menangani masalah-masalah anggotanya yang bandel seperti itu. Kemudian saya lihat juga luas cakupan untuk bergaulnya. Kemudian ada sosok yang memang penuh dengan disiplin ya, disiplin dan punya karakter diri sendiri yang punya prinsip. Nah, itu yang bikin saya juga tertarik sebenarnya. Yang kedua ya pasti orang tua, ya ibu lah. Iya, tidak ada sosok lain ya pasti Ya. itu. Oke, ada kedua orang tua yang tentunya memiliki peranan besar ya, Bu, Iya. untuk kemudian apa karirnya yang sekarang. Kalau Bu Desi, dari dulu cita-citanya memang jadi polisi atau psikolog? Cita-cita saya seberjalannya waktu ya Mbak, seberjalannya. Jadi dulu saya waktu SMA ikut kegiatan Paskibra Mbak. Ya. Nah di situ kan diajarkan kedisiplinan. Nah di situ saya suka yang berbau-bau disiplin, tapi belum terpikir untuk jadi polwan. Nah kebetulan saya om yang polisi, kalau bapak saya bukan polisi. Jadi om yang polisi, om support saya, kamu punya potensi tinggi badan, kamu juga sudah pernah Paskibra, coba mendaftar menjadi polwan. Jadi coba-coba ya Mbak, coba-coba menjadi polwan. Dan alhamdulillahnya saya diterima, dan bonusnya lagi bagi saya, memang dulu saya nggak terpikir untuk jadi polwan, saya terpikirnya saya akan kuliah seperti teman-teman yang lain. Karena teman-teman ada yang pengen jadi dokter, jadi psikolog, dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika saya mendaftar menjadi polisi, saya agak sedikit berkecil hati sebenarnya. Kok saya nggak kayak teman-teman yang lain? Tapi saya juga ada panggilan jiwa juga, karena saya anak pertama. Saya anak pertama, saya harus jadi contoh bagi adik-adik saya juga harus segera bekerja, begitu ya Mbak ya, harus segera bekerja, dan alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan saya untuk jadi polwan, dan sekaligus dapat bonus, saya mendapat beasiswa juga sekolah S1 dan S2 saya dari kepolisian. Dari kepolisian Iya. dan mengambil bidang psikologi tadi ya, Bu ya? Karena dibuka kesempatan Mbak, saya juga nggak terbayang akan jadi psikolog. Dibuka Oke. kesempatan untuk program studi psikologi, karena psikolog di Indonesia itu masih terbatas. Jadi saya mengambil kesempatan itu, saya belajar S1, S2, alhamdulillah saya sudah jadi psikolog ya berkat Polri. Jadi jasa Polri bagi saya itu ya banyak banget, udah nyekolahkan saya hingga saya sekarang ini gitu, Ya, Mbak. oke. Jadi ternyata jalannya ketika teman-teman berkuliah menjadi psikolog, Bu Desi juga bisa jadi psikolog lewat kepolisian dulu Iya, ya, Bu ya, betul. lewat Polri dulu. Bu Desi sudah berapa lama di Banten? Saya dari tahun 2005 ya, lebih 2005. lama daripada Bu Maya. Oke. Sudah 17 tahun ya, Mbak ya. Sudah 17 tahun saya di Banten. Iya, dan tidak keliling-keliling juga ya, tidak ya? Ya, keliling-keliling. Sedikit-sedikit Ya kalau ya, Bu. saya kan penanganan trauma healing juga, Mbak, pendampingan psikososial. Ya muter-muter juga, jadi tahu Baya, tahu daerah-daerah selatan, yang daerah-daerah bencana, kami juga sudah ke sana. Keliling juga, Mbak. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan juga dari netizen dan pemirsa juga nih, Bu. Apa sih yang serunya jadi polwan? Jadi polwan tuh capek, harus disiplin, harus apa ya? Ibaratnya mungkin sibuk banget atau seperti apa sih, Bu, sebetulnya kehidupan polwan ya? Bu Maya boleh ceritain. Iya, kalau dilihat memang iya sih. Kok capek dari awal masuk pendidikan saja kan sudah terbayang. Kalau dulu saya 11 bulan, kalau 11, sekarang 7 bulan Sekarang ya. 5 bahkan. 5 bahkan 5. Oke. Nah,
itu udah kelihatan yang digenjot atau disiapkan itu fisik dan mental. Nah, dari fisik dan mental itu kemudian pada saat keluar kita kaget dengan lingkungan Polri yang harus serba cepat ketika negara ini mau manggil atau tugas tidak bisa lagi katakan dan menawar-nawar, ya kita ikut. Tapi lama-lama akhirnya menjadi kecintaan kan, karena sudah mendarah daging dengan apa yang kita geluti. Nah, jadi untuk berat tidaknya tergantung kita. Kalau saya sama namanya kerjaan itu adalah ibadah. Ini amanah daripada negara dan juga tanggung jawab kita untuk keluarga, maka harus dilaksanakan dengan ikhlas. Ya. Sudah mendarah daging tadi ya. Sudah mendarah Bu Desi, daging. apa yang seru dari menjadi polwan? Ya seru Mbak. Kalau saya nggak jadi polwan mungkin saya nggak kuliah ya Mbak Iya, ya. betul. Jadi psikolog. Nggak Pasti ketemu suami suami. juga, benar. Nggak ketemu suami juga. Jadi memang saya menjalaninya dengan senang hati waktu itu ya Mbak ya. Saya tahu sih resiko masuk polisi pasti bakal dijemur, merayap segala macam. Cuman saya sudah dapat cerita juga dari senior, dari teman saat itu. Jadi, saya mempersiapkan diri sehingga mentalnya sudah ditata waktu itu Mbak. Bakal saya akan menghadapi hal ini gitu. Jadi jauh lebih siap saat itu. Artinya seru ya, sekarang juga Ya, seru, dinikmati seru. karena memang Sangat sudah darah daging dinikmati juga. karena juga sesuai dengan bidang keilmuan saya juga, saya bisa menerapkannya juga seperti itu Mbak. Oke, Bu Maya dan Bu Desi, kita harus rehat terlebih dahulu. Dan pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi nih keseruan kita ya, ngobrol masih dalam rangkaian dan juga dalam rangka HUT Polwan yang ke-74. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.